Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali walaupun lewat media pesantren Tahfidz Al-Quran Jabal Uhud Tiban Batam. Teriring salawat serta salam kita aturkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang kisah seorang nabi yang sangat dicintai iblis. Siapa nabi ini? Bagaimana riwayatnya? Kenapa pula iblis suka dengan seorang nabi? Padahal iblis adalah musuhnya para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sering kita dengar bahwa iblis adalah makhluk yang terlaknat, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebelum Allah menciptakan manusia, bahkan menempati bumi sebelum manusia menempati bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari api, bahkan sebelum iblis dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia termasuk makhluk yang sangat dimuliakan, bahkan hidup di alam para malaikat. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari tanah, kemudian meniupkan ruh langsung oleh Allah azza wa jalla, dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud, tetapi iblis enggan sujud, bahkan sombong, bahkan tidak mentaati perintah Allah. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala laknat iblis sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka sebab laknat Allah kepada iblis inilah, maka permusuhan iblis kepada Bani Adam akan terus sampai kiamat dan akan berusaha untuk menyesatkan mereka. Akan tapi ada satu kisah yang disebutkan dalam beberapa literatur sirah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, laqiya iblisu Musa. Suatu ketika iblis ini berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Faqala, dan mengatakan, ya Musa, anta alladhi istafaqallahu birisalati wa kallamaka takliman. Kemudian, wahai Musa, sesungguhnya Allah telah memilihmu dengan risalahnya, dan ia telah mengajak bicara denganmu
dengan pembicaraan, artinya Musa adalah kalimullah. Kemudian dia mengatakan, wa ana uridu an atuba fashfa'li ila rabbi. Saya sebenarnya wahai Musa ingin bertobat, kata iblis. Bisa enggak kau berikan syafaat kepadaku agar Rabbku mengampuni diriku sehingga semua dosa-dosaku diampuninya. Maka Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, na'am ya. Maka Musa pun kemudian menghadap Allah. Fada'a Musa rabbahu, maka Musa pun memohon kepada Allah atas permintaan iblis itu. Maka di lain waktu iblis datang lagi kepada Musa dan mengatakan, ya Musa, wahai Musa, sudahkah kau sampaikan hajatku kepada Allah? Maka Musa mengatakan, ya, aku sudah sampaikan hajatmu kepada Allah. Kalau engkau ingin diampuni dosa-dosamu, kata Musa, maka Allah subhanahu wa ta'ala qad amarta an tasjuda li qabri Adam. Syaratnya sujud kau ke kuburan Nabi Adam. Wa yutabu alaika, itu syarat Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ketika mendengar bahwa syarat diterima tobatnya harus sujud di kuburan Adam, fastakbara wa ghadib, tiba-tiba dia sombong dan murka dan mengatakan, lam asjud lahu hayyan fa kaifa asjud lahu mayitan. Wahai Musa, aku tidak pernah sujud kepada Adam di waktu Adam hidup, bagaimana pula aku sujud kepada Adam ketika Adam sudah mati? Mustahil bagiku. Kemudian iblis mengatakan, ya Musa, innalaka alayya haqqan bima syafa'ta li ila rabbik. Wahai Musa, sekarang aku memiliki hutang kebaikan kepadamu, hutang budi kepadamu, karena engkau sudah berusaha untuk menjembataniku untuk bertobat kepada Rabbmu. Fadkurni, maka ingatlah aku, kata Musa, kata iblis, inda thalathin, pada 3 perkara. Ingat aku pada 3 perkara, dan aku akan berusaha untuk menghancurkannya. Pertama, udhkurni hina taghdab. Ingat aku wahai Musa ketika engkau murka, ketika engkau marah. Fa inni ajri minka majrad dam, sesungguhnya aku berjalan di jalan darahmu. Sesungguhnya aku berjalan di jalan darahmu. Artinya bahwa iblis dan juga orang-orangnya, bala tentaranya, akan masuk ke jalan darah manusia, kemudian membuat manusia itu murka karenanya. Makanya kenapa marah itu datang dari syaitan. Salah satu meredamkannya adalah dengan cara wudu, karena syaitan terbuat dari api dan api bisa padam dengan air, maka berwudu kemudian salat. Kemudian yang kedua, wadhkurni hina talqa wadhkurni hina talqa zahfa fa inni atibna adam hina yalqa zahfa fa adqarahu waladahu wa zawjatahu hatta yuwalliha. Ingat aku wahai Musa ketika engkau berjumpa dengan musuh dalam peperangan, karena aku akan datang kepada Bani Adam ketika mereka sedang berjihad, berperang melawan musuh di pertempuran, dan akan diingatkan dengan anak dan istrinya sehingga dia takut mati, akhirnya lari dari peperangan. Kemudian yang terakhir, wa iyyaka an tujalisa imra'atan
laisat bidzati mahramin fa inni rasuluha ilaik wa rasuluka ilaiha. Dan ingatlah diriku wahai Musa bahwa hati-hati, tidak boleh engkau berdiam diri dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena sesungguhnya aku adalah utusan yang akan menggoda dirimu dan menggoda si wanita itu. Maka kata syaitan, kata iblis, ingatlah 3 perkara ini. Bani Adam akan hancur kalau mereka tidak ingat bahwa itu perbuatan iblis. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Asakir dengan sanadnya dalam Tarikh Dimaski, dan juga Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan juga Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dan beberapa juga para ulama mencantumkan dalam kitab-kitab mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Al-Imam As-Suyuti mencantumkan dalam tafsirnya ketika memberikan catatan kepada surah Al-Baqarah 31 sampai 33. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah telah mengajarkan seluruh nama-nama kepada Adam, kemudian ditampakkan kepada para malaikat, kemudian dikatakan, beritahu diriku nama-nama mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maka para malaikat mengatakan, maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka Allah firmankan, wahai Adam, beritahu mereka para malaikat dengan nama-nama mereka. Maka tatkala Adam beritahu mereka para malaikat dengan nama-nama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui kegaiban langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang tampak dan apa yang kalian sembunyikan. Al-Imam Asy-Syuyuti dalam kitab Ad-Durar Nuthur ketika memberikan catatan kepada ayat ini, beliau membawakan sebuah riwayat daripada Imam Akhrajahu Ibnu Abi Dunya, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Makayidus Syaitan, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Riwayat yang kurang lebih dengan riwayat yang saya baca di atas. Jadi iblis itu suka dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena Musa itu memang nabi yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan suka berdialog. Maka disematkan kepada Musa kalimat Kalimur Rahman, nabi yang suka berdialog dengan Allah. Karena di antara 25 nabi dan rasul yang dikenal dengan Kalimur Rahman itu 3. Pertama Adam, yang kedua Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga Musa alaihi salatu wassalam. Adam ketika di sorga, Rasul ketika di Sidratil Muntaha, dan Nabi Musa ketika di Bukit Saina. Tetapi yang banyak berdialog dengan Allah Azza wa Jalla secara langsung tanpa perantara adalah Musa. Sehingga apapun yang dipesankan iblis kepada Musa, Musa bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia berjumpa iblis suka dengan Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa antal ladzi istafaqallahu bi risalatihi wa kallamaka takliman. Wahai Musa, engkau rasul yang Allah pilih dan engkau rasul yang suka berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana idza tubt, kalau aku seandainya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, apakah aku akan diampuni?
Bisakah engkau menjadi perantara diriku dengan Allah? Isfa'li ila Rabbi an yatuba alayya. Bisakah kau menjadi perantara bagiku wahai Musa? Bincangkan dengan Rabbku, maukah dia mengampuni dosa-dosaku? Artinya iblis di sini kepengen sekali bertobat sebenarnya. Maka kenapa iblis itu menangis apabila melihat seseorang itu sujud? Dan dia pun mengatakan, Allah perintahkan aku untuk sujud, aku pun tidak sujud, sementara hamba ini perintahkan sujud, dia sujud. Makanya suatu saat di masa Nabi Musa, iblis ini ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia minta kepada Musa sebagai perantaranya. Maka Musa pun fada'a Musa Rabbah, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan permohonan iblis itu. Kemudian setelah Musa menyampaikan keinginan iblis, maka iblis datang kepada Musa, ya Musa, qad qadaita hajataka, wahai Musa, sudahkah engkau melaksanakan hajatmu? Kemudian falaqiya Musa iblis, maka Musa pun berjumpa dengan iblis dan mengatakan, ya iblis, qad amarta an tasjuda li qabri Adam wa yutabu alaika. Aku sudah sampaikan perkaramu kepada Allah. Allah hanya minta syarat kepadamu, sujud ke kuburan Adam, nanti Allah akan ampuni dosamu. Maka mendengar disuruh sujud kepada kuburan Adam, ghadib, murka langsung iblis itu, enggak terima. Maka dia mengatakan, lima asjud lahu hayyan asjudu lahu mayyitan. Kenapa aku harus sujud kepada Adam di waktu dia hidup, sekarang kau pula suruh aku sujud di waktu dia mati? Waktu Adam hidup saja aku enggak mau sujud, sekarang dia sudah mati kau perintahkan aku sujud? Oh tidak, aku tidak mau. Maka iblis mengatakan, ya Musa, annalaka alayya haqqan bima syafa'ta li ila rabbik. Wahai Musa, ada 3 perkara yang harus kamu ketahui sebagai imbalan bahwa engkau sudah berusaha untuk menjembatani diriku dengan Rabbku. Maka kemudian iblis pun menyebutkan 3 perkara tadi yang saya ulang. Pertama, ingat iblis ketika marah, bahwa marah itu berasal dari syaitan. Yang kedua, mengingatkan soal peperangan, bahwa lari dari peperangan itu adalah perbuatan iblis. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang berduaan dengan wanita yang bukan mahram, maka itu pun perbuatan iblis. Makanya Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ati illa wa thalithuhuma syaitan. Tidak boleh seorang wanita dan laki-laki berdua-duaan dan dua-duanya bukan mahram kecuali yang ketiganya syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah 2 riwayat yang disebutkan para ulama bahwa iblis itu menyukai Musa karena memang Musa bisa menjembatani dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah sudah berikan putusan, dia bisa menerima tobat iblis dengan syarat menghilangkan kesombongannya untuk sujud kepada Adam, tetapi kesombongannya tidak mau hilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi tentang 2 riwayat ini Syekh Albani rahimahullahu ta'ala menganggap bahwa 2 riwayat ini lemah, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir pada nomor urut hadis ke 2213, bahwa hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Tetapi 3 perkara yang disebutkan iblis itu sahih secara makna, karena banyak hadis-hadis yang mendukung tentang 3 perkara itu. Pertama, soal marah. Nabi SAW bersabda ketika seorang datang kepada Rasul minta diwasiati, dinasihati, diminta wejangan kepada Rasul,
dan Rasul mengatakan la taghdab la taghdab la taghdab, faraddada miraran la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka Rasul terus mengulang-ulang kalimat nasihat jangan marah itu, karena memang marah itu dari syaitan. Makanya Rasul mengatakan kalau anda sedang marah di waktu berdiri duduk, kalau anda marah waktu duduk baring, kalau anda marah di waktu baring wudu, kalau anda masih marah juga salat, dan begitu seterusnya. Kemudian juga termasuk orang yang lari dari peperangan. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyebutnya salah satu minal kabair, dosa dari dosa-dosa besar seseorang lari dari peperangan. Kemudian juga seseorang berkhalwah, riwayat-riwayatnya sahih. Tapi yang jelas bahwa walaupun demikian, maka iblis tetaplah iblis, makhluk yang sudah dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan senantiasa menggoda kita. Oleh karena itulah hati-hatilah dari tipu daya iblis, karena iblis akan menggoda kita ini selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Mulai daripada yang berat, mengajak kita kesyirikan, menyembah selain Allah azza wa jal. Kalau tidak bisa, turun tensinya ke bawah, mengajak kita menentang Nabi dan Rasulnya dan menentang ajarannya. Kalau tidak bisa, maka turun ke bawah, mengajak kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Kalau tidak, maka terus ke bawah, disuruhnya kita untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kalau tidak bisa terus ke bawah, disuruhnya kita melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya, sehingga kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, sampai akhirnya kita terlena dengan godaannya. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu aduun mubin, musuhmu yang paling nyata. Wallahu alam. Inilah tentang kisah seorang nabi yang sangat dicintai oleh iblis, Musa alaihi salatu wassalam. Namun sayang riwayatnya dilemahkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan juga para ulama yang lainnya. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.